Hai, kembali lagi dengan Windy Priscilia dengan NIM A1C3190081, kelas reguler C Program Studi Pendidikan Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang percobaan input-output dengan aplikasi Proteus. Baik, di sini kita akan melakukan praktikum dengan judul percobaan input-output pada aplikasi Proteus pada mata kuliah praktikum elektronika digital. Sebelumnya, saya akan membacakan tujuan dari percobaan ini, di mana yang pertama dapat mengetahui dan memahami konsep pemrograman input-output pada Arduino. Yang kedua, mampu mendesain rangkaian input-output pada Proteus. Software Proteus adalah sebuah software yang digunakan untuk mendesain PCB yang juga dilengkapi dengan simulasi PSPitch pada level skematik sebelum rangkaian skematik di-upgrade ke PCB untuk memastikan PCB dapat berfungsi dengan semestinya. Proteus mengkombinasikan program ISIS untuk membuat skematik desain rangkaian dengan program ARES untuk membentuk layout PCB dari skematik yang dibuat. ISIS di sini bukanlah ISIS yang merupakan kumpulan teroris, namun digunakan sebagai program untuk perancangan dan pendidikan. Sedangkan ARES atau disebut juga Embedded Fronting and Editing Software digunakan untuk membuat modul layout PCB. Counter adalah rangkaian yang digunakan untuk menghitung data secara urut. Hal ini dikarenakan counter memiliki karakteristik memori, sebagaimana rangkaian sekuensial yang lain. Untuk menyusun sebuah counter, digunakan rangkaian flip-flop. Pemegang peranan penting dalam counter adalah clock. Nah, langsung saja kita ke aplikasi Proteusnya, di mana tampilan pertama yang kita lihat yaitu seperti ini. Kita klik New Project. Next. Nah, untuk alat pertama yang kita gunakan yaitu Arduino Uno R3 nih. Oke. Dan satu lagi LCD 16-nya dengan kode LM016L. Oke. Nah, setelah itu barulah kita rangkai. Sini kita coba membentukkan ground. Nah, setelah rangkaian kita buat seperti ini, lalu kita ke aplikasi Arduino-nya. Ini merupakan library Arduino LCD karakter. Sedangkan untuk Liquid Crystal merupakan inisial library untuk menentukan pin Arduino-nya. Nah, sedangkan pada garis miring 2 ini merupakan komentar atau keterangan, dan ini tidak mempengaruhi yang lain. LCD begin ini merupakan jumlah baris dan kolom yang kita butuhkan. Oke, kita tulis di sini 16,2 karena kita menggunakan LCD 16x2. Selanjutnya titik 2 di sini berguna untuk setiap baris kode pada Arduino. Sedangkan kurung kurawal seperti ini
menandakan awal dan akhir dalam pemrograman. Ini awal dan ini akhir. Selanjutnya untuk void loop, ini berfungsi untuk menjalankan kode berulang pada LCD-nya nanti. Dan untuk LCD clear berfungsi untuk menghapus semua tampilan yang ada di LCD-nya nanti. Sedangkan untuk LCD set cursor, ini set cursor merupakan fungsinya untuk menentukan lokasi koordinat pada LCD yang kita pakai. Di sini kita gunakan koordinat 0,0. Sedangkan untuk LCD print merupakan kode yang berguna untuk menampilkan teks yang kita buat nanti. Ini kita tulis teksnya Windy. Nanti ada untuk kata selanjutnya saya gunakan kata nama saya yaitu Windy, selanjutnya Priscilia. Nah, untuk delay di sini merupakan waktu jeda dalam satuan milisekund. Karena saya ingin menggunakan jangka waktunya 3 detik, maka saya tulis 3000 di sini. Nah, untuk display kedua sama seperti display pertama, hanya saja untuk kata-katanya saya ketik NIM dan kelas serta angkatan saya. Nah, setelah semua ini kita ketik pada Arduino-nya, kita verify atau compile. Kita compile baru kita checklist. Nah, karena kita tunggu. Compile tadi bertujuan untuk memberi kita atau memberitahu kita terhadap kesalahan yang kita ketik di Arduino ini. Karena di sini ada down compiling, berarti tidak ada kesalahan atau error dalam pemrograman. Selanjutnya kita copy kode, di mana di sini dia 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita copy yang dalam tanda kutip sampai sini. Kita copy, lalu kita letakkan di program file. Oke, kita klik Arduino-nya, kita letakkan teks tadi di program file, lalu kita oke. Selanjutnya kita tinggal simulasikan. Nah, nih terlihat Windy, Priscilia. Nah, A1 C3 19081 kelas reguler C 2019. 1, 2, 3. Nah, muncul Windy, Priscilia karena saya menggunakan tadi jangka waktu atau jeda waktunya yaitu 3 detik. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat membantu kalian dalam